Welcome back to Cultured Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Halo guys, jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal tanya-tanya, ngobrol-ngobrol gitu, berdiskusi. Tapi hari ini gue gak akan sendirian, aku akan ditemenin teman aku, host aku hari ini, Gavin Toby. Toby. Saya Gavin Toby, hari ini seperti yang teman saya Erika, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita hari ini dan masuk ke dalam episode berikutnya, kita harus introduce narasumber kita hari ini. Jadi introduce sembari saya mengintroduce narasumber kita hari ini. Dia adalah seorang pengajar yang handal, gembala, yang baik, opa tapi P-nya 2. Kita sambut tanpa lama lagi, Om Den. How are you, Om Den? Thank you. I'm good and good to be with you again. Amazing again. Nah, Om, always. Sebelum kita lanjut nih Om, sebenarnya tadi kalau Om didn't catch what I said, saya tadi bilang opa tapi 2 P-nya. Itu refer to panggilan untuk orang Korea. Itu sedikit background. Ada cool member saya Om, bilang Om ternyata mirip orang Korea. What do you think about that Om? It's a fact kok. Well, as people said, beauty is in the eyes of beholder. Wow. So how people see, that's what people think. Amen. All glory to God. Man, thank you so much. Well, now we understand who our speaker today, and we'll just jump straight to it, Om. Nah, Om, kali ini kan kita sebenarnya dekat-dekat Paskah nih. Jadi kita akan membahas seputar a lot of Easter traditions. Well, not really a lot of, one of them today. But don't you worry, we're not discussing about Easter bunnies, chocolate eggs and stuff. Yes. Tidak biblical. Jadi kita akan langsung masuk. Nah, yang kita mau bahas hari ini juga mungkin banyak orang itu gak familiar dan gak banyak diceritakan dalam gereja. Nah, I believe that this particular Easter tradition, or probably most of it, is derived from one particular event, which is Passover. To just begin with, just to start, maybe you can explain to us briefly what is Passover and what kind of event in this celebration and what should we expect out of this? That's a good question, dan saya rasa kita tidak akan pernah bisa berhenti untuk bicarakan ini. Jadi saya minta tolong kamu satu hal. Please stop me when you think I've been going too long. Okay? Absolutely. Because once I started, it's very difficult for me to stop. So someone has to stop me. Okay. Okay. Jadi begini, kalau kita bicara tentang Paskah, ya. Nah, kalau kita bicara Paskah itu di dalam kita sebagai orang Kristen hari ini, itu kita harus jelas karena seringkali itu 2 hal yang jadi satu. Kita sebut Paskah itu apa? Nah, kita tuh ada 2 hari yang kita peringati, yaitu hari Jumat yang dalam bahasa Indonesia kita sebut Jumat Agung, atau di dalam bahasa Inggris disebut Good Friday, okay? Dan juga hari Minggu, di mana kita sering sebut yaitu hari kebangkitan Tuhan, atau dalam bahasa Inggris disebut Easter Sunday. Nah, jadi ada 2 hari yang kita sebenarnya peringati dalam rangkaian Paskah. Ini kita sebagai orang Kristen, ya, okay? Nah, tetapi dari mana nih permulaan? Okay, kita mesti lihat dulu yang Jumat Agung. Ya, okay. Jumat Agung adalah kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari kebangkitan Tuhan, hari Minggu, ya kita memperingati Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, kita lihat dulu yang Good Friday. Kalau kita bicara, tadi kamu sebut Passover, nah sebenarnya itu adalah hari Jumat Agung. Itu yang kita sebenarnya kita sebut Passover. Sebab kata Passover itu artinya lewat. Passover, lewat. Ya, nah, kenapa sampai ada istilah itu? Sebab itu dirunut ya kira-kira berapa? Hampir 1.500 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. Yaitu waktu bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir 400 tahun. Dalam. Ya, nah kita tahu ceritanya ya, singkat saja. Tuhan kirim Musa
ya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi oleh Firaun pada waktu itu dia tidak mau, dia keraskan hati, dan karena itu Tuhan kirim 10 tulah, 10 kutuk atas orang Israel, dan di kutuk yang terakhir itu adalah anak sulung dari semua orang Mesir mati, manusia maupun binatang. Nah, tetapi pada malam sebelum Tuhan menjalankan, mengeksekusi kutuk itu, dia memberi perintah kepada Musa, kepada seluruh orang Israel yang tinggal di satu daerah di Mesir, namanya daerah Goshen, untuk melakukan satu hal. Yaitu mereka harus menyembelih anak domba yang mereka sudah kurung, kalau tidak salah 14 hari sebelumnya. Ya, jadi itu anak domba memang dipersiapkan untuk malam itu. Jadi mereka harus menyembelih anak domba itu, kemudian mereka harus mengambil sedikit daripada darah anak domba itu, lalu disapukan di ambang pintu rumahnya. Jadi di atas, kemudian di samping kiri kanan. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, nanti malam malaikat maut akan melanda seluruh daerah Mesir. Dan waktu dia masuk ke setiap rumah, maka semua anak sulung di rumah itu akan mati. Sekali lagi, manusia maupun binatang. Kecuali kalau dia lihat ada tanda darah anak domba itu di ambang pintu rumah, dia tidak akan masuk, dia akan pass over. Melewati. Dia akan lewat. Jadi dari situ, waktu dia lewat itu berarti tidak ada kematian di rumah itu. Ya kan? Nah, jadi malam itu terjadi seperti itu. Dan kita tahu malam itu benar-benar ngeri betul. Itu teriakan, tangisan, jeritan di seluruh Mesir. Itu anak-anak sulung mati, saya bayangkan ya. Tidak ditulis secara detail lah kita, tapi mereka semua mati mendadak. Ya, nggak sakit lebih dulu, kata mati mendadak malam itu juga karena malaikat maut lewat. Nah, sehingga malam itu juga Firaun panggil Musa, berkata, pergi kamu sekarang. Ya, jadi Passover itu bukan hanya malaikat maut lewat sehingga tidak ada kematian rumah itu, tapi juga membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, satu hal yang kita mesti ingat, yang saya cuma mau highlight. Ini sampai di bagian pertama ini. Pada malam itu, baik orang Mesir maupun orang Israel selalu ada yang mati. Kalau bukan anak domba, anak sulung. Dan karena itu anak domba yang mati buat orang Israel itu menggantikan anak-anak sulung yang seharusnya mati. Dan satu hal yang kita mesti tahu, bahwa kalau di rumah orang Israel tidak ada kematian karena ada tanda darah itu, bukan karena mereka lebih baik orang Mesir, bukan karena mereka lebih suci, tapi karena tanda darah itu. Itu yang dilihat oleh malaikat. Jadi malaikat mau tidak lihat-lihat ini orangnya kelihatannya baik enggak, cuma lihat tanda darah itu. Udah langsung lewat. Nah, itulah yang kemudian pada malam Paskah, di mana Tuhan Yesus makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia merayakan itu. Dia merayakan Paskah, dan sejak itu Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk setiap tahun mereka merayakan hari raya Paskah ini, untuk memperingati bahwa hari ini mereka bebas dari cengkraman Mesir karena ada darah anak domba itu. Itu yang mereka peringati. Dan itu tradisi peringatan itu terus sebagai salah satu hari raya dari 7 hari raya orang Israel atau orang Yahudi, sampai zaman Tuhan Yesus dia pun juga merayakan Paskah. Kita ingat di Injil Lukas pasal 2, ya, waktu Tuhan Yesus masih tinggal di Nazaret dengan ibu bapaknya, ya, secara jasmani, ya, Yusuf dan Maria. Nah, mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kemudian Tuhan Yesus ketinggalan itu loh. Ya, akhirnya dicari 3 hari, akhirnya ketemu di Bait Allah. Itu mereka lagi merayakan Paskah. Jadi Tuhan Yesus pun merayakan Paskah sesuai dengan hari raya orang Yahudi, memperingati dibebaskannya orang Yahudi dari cengkraman Mesir dan juga dari kematian akibat kutuk Tuhan atas orang Mesir itu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus malam itu, sebelum dia disalibkan besoknya, dia merayakan Paskah. Dia berkata kepada murid-muridnya,
inilah tubuhku, inilah darahku. Dan malam itu dia yang sebenarnya memberitahu kepada murid-muridnya, akulah domba Paskah yang 1.500 tahun lalu. Ya, Tuhan tunjukkan kepada orang Israel, dan aku hari ini bukan membebaskan kamu dari Mesir, aku bukan membebaskan kamu dari cengkeraman penjajahan Kekaisaran Romawi, tapi aku membebaskan kau dari cengkeraman yang lebih jahat, bahkan cengkeraman yang paling jahat, yaitu cengkeraman dosa dan murka Allah atas dosa. Itu That's what they Passover. celebrate, ya. Nah, orang Yahudi tidak merayakan kebangkitan Tuhan. Mereka tidak merayakan itu. Tapi kita merayakan itu, ya, sebab kematian Tuhan Yesus baru benar-benar meaningful kalau ada kebangkitan. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa korban darahnya untuk kita semua, ya, itu diterima oleh Allah Bapa, dan kita semua dibenarkan di dalam Tuhan, dan karena itu di dalam Kristus kita itu semua diselamatkan mendapat hidup kekal, sebab penebus kita mati tapi juga bangkit. Dan tentu dengan kebangkitan Kristus, Rasul Paulus menulis dari 1 Korintus 15 bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi bukti tapi juga menjadi janji bahwa maut sudah dikalahkan, ya. Dan apa maut itu? Kalau kita bilang, maut itu kematian segala macam, betul. Tapi maut itu apa? Roma 6:23, upah dosa. Berarti kalau maut dikalahkan, berarti dosa sudah diampuni. Tidak ada lagi upah yang harus kita terima daripada dosa kita. Kita semua manusia berdosa kan. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan upah dosa itu dalam maut. Dan itu dibuktikan dengan dia bangkit dari kematian, yang berarti kita semua juga bangkit dari kematian, dapatkan hidup yang kekal. Nah, itu kematian dan kebangkitan Tuhan itu kita harus rayakan dengan intensitas sukacita, rasa syukur yang sama. So, that's for the first part. Oke kok, tapi kan as we know ya, mungkin ada tradisi Easter yang cukup familiar nih kok. Yang mungkin beberapa orang mungkin belum pernah dengar, tapi aku pernah dengar sih ini tentang Lent kok. Tentang Lent ini sendiri. Sebenarnya apa sih sejarah dari Lent ini sendiri? Terus mulainya gimana? Terus apa sih yang mereka lakukan gitu? Oke, kita bicara tentang Lent ya. Nah, jadi Lent itu adalah ini bicara tentang satu masa, jumlahnya 40 hari. Ya. 40 hari sebelum hari Passover. Jadi mundur ke belakang 40 hari. Nah, tahun ini kita Passover-nya kan tanggal, jadi lupa ini. 18 ya, 18 April. Jadi 17 April mundur ke belakang 40 hari. Jadi Lent untuk tahun ini dimulai tanggal 5 Maret. Ya, yang lalu. Nah, tradisi daripada Lent itu dari yang saya baca di literatur, itu dimulai sejak Konsili Nicea, sekitar abad keempat begitu, ya. Dan itu tradisi sampai sekarang masih dipertahankan oleh beberapa aliran gereja. Ya. Nah, jadi Lent itu biasanya dimulai yang untuk tahun ini ya, yang kita sebut dari tanggalnya 5 Maret itu, ya, dimulai dengan hari saudara-saudara kita di kelompok Katolik biasanya menyebut Ash Wednesday, jadi Rabu Abu. Ya, gitu ya. Yang terus akan berlangsung sampai Holy Thursday, ya, atau kemudian Good Friday. Gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan sepanjang 40 hari ini itu ada 3. Jadi menurut history dan menurut meaningnya ada 3. Nomor 1, mereka berpuasa, mereka yang kedua mereka bertobat, ya, jadi berpuasa merendahkan diri kemudian bertobat, dan nomor 3 mereka juga contemplating, mempersiapkan hati mereka untuk menyambut Paskah, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar sehingga dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib.
So that is the tradition. Dan manifestasinya tentu yang nomor satu adalah puasa. Puasanya. Nah, puasa sendiri tentu kita tahu bentuknya macam-macam, gitu. Nah, yang menarik saya baca di Christianity.com. Ya, itu kalau dulu tentu ya puasa itu tentu makan minum ya. Iya. Ya, saya terus terang nggak tahu apakah itu bagaimana bentuk puasanya, berapa lama mereka nggak makan minum. Tapi kalau zaman sekarang ini kayaknya ada puasa yang lebih berat daripada puasa makan minum. Iya, social media. Setuju? Oke. Nah, ini ada Saya suka makan sih. top 10. Ini ya yang menarik ya. Saya baca di Christianity.com ada top 10 puasa ya yang dianjurkan ya selama Lent ini, sebab ini sesuatu yang memang dimana kita benar-benar harus belajar untuk mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita, and repent, bertobat dari hal-hal yang selama ini mengisi hati kita, di mana kita itu membaktikan diri kita, waktu kita untuk hal-hal tersebut. Oke. Top 10, nomor 1 sosial media. Bener lagi. Ya, udah bener itu. Yang menarik nomor 2 apa? Sugar. Jadi termasuk coklat tadi mungkin. Kenapa ditunjuk saya? Oke. Coklat. Bukan, kamu nyebut coklat tadi. Bukan. Sorry. Oke. Nomor 3 alkohol. Nomor 4 online shopping. Temu luar biasa sih Temu. Nomor 5 clutter. Gitu. Nomor 6, ini menarik, complaining. Jadi puasa komplain, puasa mengeluh. This is very very interesting karena ini hal-hal yang sebenarnya kita tahu lebih susah kadang-kadang kita menahan untuk tidak melakukan itu daripada tidak makan. Hawa nafsu makan ya. Yang nomor 7 TV, nomor 8 video games, nomor 9 soda. Oh, saya tidak suka soda. Ya, bersyukur lah. Ya. suka. Mungkin termasuk kalau kita hubungkan nomor 2 sugar sama nomor 9 soda kayaknya soft drink ya. Iya, benar. Okay. Nomor 10 eating out. Wah. Ini 10 hal yang katanya paling populer untuk kita bisa tahan diri puasa. Nanti kita bisa diskus lebih lanjut itu ya, apa artinya kita puasa. Tetapi itu kurun waktunya. Nah, kenapa kok 40 hari? Karena memang 40 hari itu di dalam Alkitab itu memang ada ini ya. Sepertinya ada satu pengulangan gitu loh. Tuhan Yesus jelas puasa 40 hari. Kita tahu ya sebelum dia mulai pelayanan. Kemudian Musa ya waktu dia ketemu Tuhan di atas Gunung Sinai itu juga 40 hari. Kemudian Elia dia berjalan ke Gunung Horeb setelah dia itu mengalami frustasi sampai dia minta mati sama Tuhan ya toh. Itu dia jalan Gunung Horeb dan 40 hari. Jadi 40 hari itu memang something yang di Alkitab tuh cukup prominent begitu. Ya. Itu menarik loh Om. Sebenarnya sih I think that I've been pinpointing the whole point of Lent yang tadi kita ngomongin, yang bahkan mungkin Om juga jelasin, bahwa itu sebenarnya ngomongin seputar persiapan hati. It comes down to the manifestation form is prayer, fasting. How we benar-benar ponder what is the real meaning of Passover, yang tadi kita sama-sama belajar bahwa betapa luar biasanya Tuhan show bangsa Israel keluar dari Mesir, dan it reveals through Jesus, the Lamb of God. So, like I said, kita kan udah ngerti ini beberapa tradisi Lent, dan kita ngerti it's all about persiapan hati sebelum perayaan Paskah or Passover. Mungkin kita nggak sebagai orang Kristen yang 40 days benar-benar ikutin the whole yang tadi yang udah dijelaskan. Tapi ada satu hal yang saya selalu penasaran dan saya selalu amati di gereja-gereja, ya tentu gereja-gereja Kristen lah. Ya ambil contoh beberapa, dulu saya pernah bergereja di Indo waktu saya di Makassar, ya iyalah. Nah, di beberapa gereja pun juga di kota saya itu biasa buat sebuah event or announcement bahwa oke, kita udah not really 40 days tapi menjelang ke Paskah, mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita doa dan puasa. Mari sama-sama kita ambil sebuah hal yang kita bisa reflect, yang kita nggak bisa terlepas dari hal itu. Kita secrete it, kita hide it, and then just focus to God. Nah, di hal ini menurutnya Om, is that similar with Lent, and is that something that
we all probably Christian church have to do? Ya, sekali lagi kalau kita bicara tentang histori daripada land ini, Yep. Satu hal yaitu Alkitab tidak pernah prescribe itu. Right. Oke. Dan kalau Alkitab tidak prescribe itu, berarti ya tidak ada instruction untuk kita melakukan itu. Oke, itu nomor satu. Tapi kita juga mesti ingat, ada banyak hal yang Alkitab tidak pernah prescribe secara spesifik, tapi prinsipnya itu ada. Nah, karena itu adalah sesuatu yang highly recommended untuk kita lakukan ya. Nah, kita ngomong aja banyak hal lah kita udah pernah prescribe secara spesifik kayak tadi itu kan ya hal-hal yang kita sebutkan tadi ya sosial media. Ya, gimana itu kan abad 21. Ya, Orang pun kita nggak ada kayaknya. betul ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa hanya sekedar berkata mana di Alkitab nggak ada kok. Gitu. Mana kita nggak bisa lihat hanya sesuatu yang preskriptif dari Alkitab, tetapi sesuatu yang juga prinsip itu ada, kebenaran itu ada yang kita bisa ambil, yang kita juga terapkan di dalam konteks kita hidup di abad 21 ini. Ya, jadi itu. Nah, sekarang buat saya yang kita mesti lihat adalah apa maksud dan tujuan. Yes. Ya, kita tuh sering fokus pada pertanyaan what and how. Tapi aku selalu tanya satu pertanyaan yang paling penting, why? Itu yang paling penting kan, gitu loh. Karena itu yang menjadi motivasi kita, itu yang menjadi driving kita untuk kita melakukan itu. Nah, sekarang apakah baik kalau kita melakukan 40 hari puasa sebelum kita masuk di dalam Paskah? Saya harus katakan baik, bahkan baik sekali. Selama kita melakukan dengan pengertian yang benar, kita ingin mengambil makna daripada momentum Paskah ini untuk kita pakai ini ya sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu yang khusus yang berbeda dengan hari-hari yang biasa kita lakukan. Oke? Itu satu yang baik. Nah, yang kita jangan lakukan adalah kalau kita lakukan ini hanya sebatas ritual yang kita lakukan ya we doing without thinking, gitu ya. Karena yang Tuhan lihat nomor satu dari semua yang kita lakukan itu bukan tangan kita tapi hati kita. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita bisa terjebak dalam dua kesalahan. Di satu sisi kita melakukan liturgi ritual tanpa pengertian, tapi di lain sisi kita bisa mengabaikan semua tradisi dan hal yang baik sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk membangun iman kita. Jadi kita mesti pastikan benar-benar bahwa kita mengerti itu dan kita punya pengertian yang benar. Sekali lagi, Alkitab tidak instruksikan secara spesifik, tapi ada prinsip-prinsip yang kita bisa pakai untuk memakai momentum Paskah ini sebagai saat di mana kita merenung, ya, sebab kita tidak boleh sampai lupa dan pergi daripada salib Kristus, karena di situ, that is everything about life. Karena tanpa Kristus mati dan bangkit, then our life is meaningless. Itu yang Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan berarti tidak ada kematiannya, sia-sialah kepercayaan. Ya, gitu. Itu I think that pretty much summarize the whole thing, karena we've discussed as well kayak beberapa ada orang yang one extreme yang tadi Om bilang kayak oh ya kita terjebak dalam liturgi dan kita sebenarnya nggak ngerti kita alasannya apa dan never ask why. Tapi at the same time ada juga sebuah ekstrim di mana ya udah karena kita nggak tahu why-nya, kita ini sebuah liturgi, nggak cari alasannya, jalanin aja. They just do it. They don't do it anything, malah dia nggak lakuin sama sekali. Dan tadi conclusionnya tadi kan Om Den sebenarnya bilang yang paling intinya adalah that intolerable line kan, di tengah-tengah dari dua ekstrem itu adalah kita selalu mengingat akan kasih Kristus. I think for probably maybe viewers yang kayak wah that's actually true. What do you think kayak you can suggest kayak what are the practical things dan kita bisa persiapin hati kita benar-benar to follow that one principle, that intolerable line between those two extremes. Ya, jadi kalau kita mau pakai ini ya momentum menjelang Paskah ini, kita mau lakukan ya kita nggak sebut Lent, tetapi juga preparing our heart, oke ya.
Maka ya kita bisa pakai prinsip daripada Lent itu, repentance, fasting, dan juga reflecting. Ya, jadi yang nomor satu tentu harus mulai dari fasting. Karena fasting ini nomor satu adalah kita mematikan keinginan-keinginan kita. Ya, nah, kenapa itu penting? Jujur, kita semua ini hidup terlalu banyak mengikuti kemauan kita sendiri. We just do whatever we want. Nah, fasting itu memberi kepada kita peringatan bahwa, look, we want to stop doing what we like to do, dan sekarang kita mau cari sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada itu. Ya, nah, karena itu dengan kita fasting, contoh aja, kalau kita fasting dari sosial media, fasting dari makan. Nah, artinya apa? Kita berkata, Tuhan, aku tidak menikmati makanan. Sebab gini ya, kita makan tuh bukannya soal kenyang. Iya. Makan soal enjoyment. Enjoyment. Satisfaction. Betul? Benar. Yeah. Betul? Betul. Kalau makan itu cuman kenyang, ya toh, kenapa kamu tidak tiap hari cuman makan ya toh, makanan yang itu terus? Iya, kan? Itu kita pilih restoran, kita pilih, Korean barbecue. Ya. Segala sesuatu kita makan itu bukan hanya untuk feeling, tapi untuk satisfaction. Nah, di situ kita bisa mulai berkata begini, Tuhan, aku berhenti makan, aku nggak makan hari ini. Artinya aku tidak lagi mendapatkan my satisfaction in eating in the food. I want to find satisfaction in other thing, which is in you. So I do not eat today, and I'm fasting from eating, but I want feasting in you. Nah, aku mau dapatkan, ya, aku mau kasih. Aku mau cari kesenanganku di dalam Engkau, ya, di dalam waktuku sama. Nah, yang kedua, kita puasa dari sosial media. Coba kamu pernah kira-kira hitung enggak one day itu how many seconds yang kamu habiskan for social media? Social media. Yeah. Seconds kok. Second aja, karena aku pikir kamu mungkin cuma 10 seconds, 20 seconds lah. Jadi aku enggak mau banyak-banyak gitu loh. 25 lah. 25 seconds ya, per day ya, for social media. Saya berdosa. Instagram story aja satu story aja 15 detik kok. Gak mungkin 25 seconds. 2 hours. Okay, 3 hours. Make it 3 hours. 3 hours. 3 hours, okay. Okay, let's do it. Let's be modest. 3 hours. Sekarang kita give up 3 hours. Kita give up 3 hours. We are fasting 3 hours from social media. Kita gantikan itu dengan kita berdoa, baca firman Tuhan. 3 hours. Kita muji Tuhan. We do our personal mini worship service. Yeah. Atau mungkin berdua, bertiga dengan teman kita, gitu, yang biasanya menjadi rekan pendukung kita di dalam sosial media. Sekarang mari kita saling mendukung dalam kita berpuasa dan kita ambil waktu. Jadi puasa ini bukannya kita we stop doing things, tapi ingat, fasting itu berhubungan selalu dengan repentance. Di Perjanjian Lama, di mana orang Israel itu melakukan pertobatan, selalu mereka itu salah satunya elemennya adalah fasting, gitu. Nah, jadi fasting itu satu yang penting. Nah, kenapa? Karena prinsip dari repentance begini. We stop doing bad thing and we replace that with good things. Yeah, jadi kalau kita puasa dari sosial media, kita bukan berarti lalu kita jadi idol. Jadi kita tidak lakukan apa-apa. No, tapi kita isi waktu kita di sosial media itu dengan yang lain yang membangun iman kita. That is what fasting and repentance goes hand in hand. Itu aja. Secara singkat practical tipsnya. Oke kok, tadi kan kita bahas tentang fasting ya. Jadi dari tujuan itu sendiri, makna dari fasting itu sendiri kok. Nah tapi apa sih nih kok practical things yang bisa kita lakuin nih kok
dalam momentum ini ya, kok dalam pasca ini gitu, yang kita lakuin di luar daripada pertemuan-pertemuan rohani. Misalkan kayak kita mungkin ada yang masih sekolah, mungkin ada yang kerja juga kan kok di luar pertemuan rohani, yang mungkin bukan full timer gereja, yang kerjanya di gereja gitu kok, atau pertemuan-pertemuan yang sering lakukan. Itu apa kok kira-kira practical thingsnya? Oke, something that you have to do. Right? Jadi kamu kerja, kamu sekolah, kamu study. Sesuatu yang memang kamu harus lakukan sebagai bagian dari kewajibanmu yang, sesuatu yang memang harus kamu lakukan. Just do it. Tapi di luar itu kan kamu ada namanya time that you can use at your discretion. Oke, di mana kamu bisa milih. Ya, aku mau lakukan sekarang. Oke. Nah, tentu dikurangi waktu kita juga aktivitas rohani kita bersama. Nah, selebihnya ya kita kan ada waktu di mana kita bisa pilih kan. Nah, itu di situ kita bisa, saya suggest kita bisa lakukan namanya personal devotion yang lebih. Kita bisa intensify personal devotion kita. Kita bisa sendiri, Tuhan kita ambil waktu lebih banyak lagi berdoa, ambil waktu di mana lagi banyak baca firman Tuhan, ya, renungkan firman Tuhan. Ada banyak materi yang kita bisa ambil dari internet membantu kita. Waktu di mana kita ya membaktikan diri kita kepada Tuhan, mengisi hati dan pikiran kita benar-benar dengan Tuhan dan mengejar mengenalkan Tuhan lebih lagi. Dan ini yang belakangan ini saya benar-benar fokus dan rasa rindu terjadi dalam kehidupan kita pribadi maupun bersama-sama gereja. Ya, istilah yang bertahun-tahun, istilah yang selalu salah satu yang paling populer di kalangan Pentekoste karismatik, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan itu sesuatu yang kita bisa lakukan ya sendiri di rumah kita. Ya sekali lagi, kita puasa dari yang lain-lain itu, kita bilang Tuhan, saya mau cari Tuhan lebih lagi, saya mau alami Tuhan lebih lagi, dan sambil bayang-bayang Paskah itu ya menjadi satu yang kita contemplate. Tuhan mati buat saya, ini kan Tuhan ingin bebaskan. Seperti dari sejarah historical, Paskah itu bicara pembebasan. Dari Australia, dari perbudakan Mesir. Di dalam puasa ini, saya juga minta kemurahan Tuhan, supaya Tuhan juga bebaskan saya dari segala hal yang mengikat diri saya. Dimana sebenarnya, waktu itu kan sesuatu yang paling berharga yang Tuhan beri buat kita, yang banyak saya pakai untuk hal-hal yang lain. Karena saya mau berhenti itu, saya mau cari Tuhan, saya mau berikan buat Tuhan, dan saya mau dapatkan dari Tuhan. So, do personal devotion more. Ambil waktu. Oke, kalau kita sulit baca Alkitab kayaknya kok berat ya. Kita harus mau fight. Oke, saya akan baca walaupun saya ngerti baca. Saya mulai renungkan, pikirkan. Nah, kalau itu pun masih sulit, kita bisa bantu. Misalkan dengan buku rohani yang bisa membantu kita mengerti, atau kita ini sekarang ya. Ini sekarang. Kalau biasanya kita suka nonton YouTube ini Netflix segala macam. Sekarang kita stop itu, kita ganti dengan nonton YouTube khotbah firman Tuhan yang yang lebih menguatkan kita ya. Kita isi dengan banyak khotbah tentang kematian Tuhan Yesus, tentang salvation, tentang the meaning of the cross. Sehingga sampai ini istilahnya ya, sampai kalau bisa hati kita itu saturated, overwhelmed with the meaning of the cross dan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. So, that's what repentance is. Pasti ya, berarti fasting itu pasti selalu selalu berhubungan dengan repentance ya kok ya. Iya, karena karena fasting itu bagian kita berhenti dari sesuatu, lalu kita mau isi dengan yang lain. Jadi fasting itu bukan lalu kita berdiam, kita tidak lakukan apa-apa, no. Waktu yang kita tidak pakai untuk yang biasanya kita lakukan, sekarang kita isi dengan yang lain. Gitu. Jadi kita menggantikan hal-hal yang selama ini mengisi hati kita dengan hanya yang dari Tuhan saja. Coba deh, itu bisa juga jadi, kalau saya beristilah ya, who knows. Kalau kita benar-benar lakukan itu dalam ketekunan, ya bukan hanya once off, tapi beberapa hari, mungkin beberapa minggu consecutively,
maybe you will have what is called spiritual detox. Spiritual detox. Oke. Gimana, Vin? Menarik sih. Soalnya menurut saya yang menarik karena kan kita ngomongin ini dalam konteks momentum kan. Iya. And what's amazing, I think that we also should focus on that we can do this probably almost every time. Ya, Oh, iya. And betul. it doesn't have to be in a particular event. So I Absolutely. think ever since Jesus died dan ada Holy Spirit sama kita, we tend to take it for granted bahwa wah harus ada certain event baru kayak gini. Tapi sebenarnya Holy Spirit is way bigger than this, I guess. Human tradition made in a way that we don't think it through what's the real meaning. Tapi sebenarnya at the end of the day, it's all about Jesus. Yes. Yeah. That's it for today. I think. Yeah. Thank you, Koden, for your time. Thank you for the Always sharing. pleasure. It's been a great time. Mungkin buat kalian yang lagi pengen mencoba untuk berdoa dan berpuasa, I think you can take this momentum atau momen kali ini menjelang Paskah, kalian boleh persiapkan hati kalian lebih lagi. Mungkin kalian bisa fight for it supaya kalian bisa find that joy dan bisa overwhelm in Christ gitu. I think that's it for today. Thank you. Oh, sebelum itu kita mau tanya dulu nih Koko ada gak? Ini pertanyaan yang selalu kita tanya ke narasumber kita. Koko ada gak buku favorit atau lagu favorit atau ayat favorit dari Koden? Korea juga boleh, Korea. Korea juga. Korea juga boleh. Tapi kalau enggak gak apa-apa. No, ini in general favorite atau for the context of this? Maybe in this context. In this context ya. Kalau in this context ya 2 Corinthians 5:21. Second Okay. Corinthians. He who knew no sins, Jesus who knew no sins, was made by God to be sin. Yeah. Jangan salah, bukan berarti Tuhan Yesus jadikan dosa. Nah, tapi dia diperlakukan. He was treated like a sinner on the cross. Okay, so that we become righteousness for God. Jadi itu saya bilang what the cross really means is there is an exchange. It's a unthinkable exchange. Unthinkable exchange. Okay. That Christ wants to exchange his perfect righteousness with our dirty sinfulness. Want to exchange that. Yes. Dan you will never find anyone is willing to do that. That's No one. And that's why kalau kita mau benar-benar contemplate ini dan minta Tuhan tunjukkan kepada kita what He did on the cross for us during this moment, heading towards Passover. Good Friday, Good Passover. I hope and I pray that we will find stronger meaning. Nanti kita dirupakan, kita bisa menjadi lebih benar-benar menghargai lebih lagi. Dan with that, then we can appreciate our life even more. Dan kalau Tuhan sudah tebus kita dari dosa, dia juga tebus kita dari semua hal yang membuat hidup kita wasted because of those things. Okay, you know what those things are. Yeah. Okay, it's the different people have different things. Okay. Yeah. Tapi that's what I pray. That's what's the meaning of the cross. Oke, thank you Koden, thank you so much. Oke, jangan lupa guys, podcast kita bakal tersedia di YouTube, Spotify, and Instagram, TikTok as well. Kita akan upload every 2 weeks. And pokoknya see you in the next episode. God bless. God bless you. See you. See you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.